Saya umumkan bahwa untuk layaran perdana ini, kapal ini seluruh penumpang saya gratiskan. Jadi beruntung buat Bapak Ibu sekalian yang melakukan perjalanan pada hari ini. Pesawat yang mau melompat silakan melompat. Jadi saya gratiskan. Dan silakan untuk menikmati pelayaran. Yang mau melompat sekali lagi, yang mau melompat silakan melompat. Gratis. Selanjutnya kami persilakan Bupati Wakatobi, Wakil Bupati, anggota Forkopimda. Dengan pita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, semoga kapal ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk manusia. Amin. 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 Hari ini saya lomba semoga diberikan keberkahan dan keselamatan dan masuk bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi. Amin. Dengan pita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, semoga kapal ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, untuk manusia. Amin. 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 Hari ini saya lomba semoga diberikan keberkahan dan keselamatan dan masuk bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi. Amin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, makasih. Dan selanjutnya saya umumkan bahwa untuk layaran perdana ini, kapal ini seluruh penumpang saya gratiskan. Jadi beruntung buat Bapak Ibu sekalian yang melakukan perjalanan pada hari ini. Pesawat yang mau melompat silakan melompat. Jadi saya gratiskan. Dan silakan untuk menikmati pelayaran. Yang mau melompat sekali lagi, yang mau melompat silakan melompat. Gratis. Selanjutnya kami persilakan Bupati Wakatobi, Wakil Bupati, anggota Forkopimda. Gratis, Bu. Gratis, Pak. Gratis, Pak. Pada hari ini tujuan Wakatobi Wonogiri. Saya Bupati Wakatobi saya menyampaikan bahwa untuk sebagai tanda terima kasih kami dan tanda terima kasih Kabupaten Wakatobi kepada seluruh masyarakat dan tentu kepada pihak PT Pelayaran Dharma Indah yang hari ini launching kapal yang bersihkan untuk melayani pelayaran Wakatobi, Wonogiri, Kendal dan sebaliknya. Maka saya menyatakan seluruh penumpang yang mengikuti pelayaran pada hari ini atau pelayaran pada hari ini kita gratiskan kepada seluruh penumpang, baik yang melayani tujuan ke Wonogiri maupun tujuan ke Kendal. Terima kasih. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, kita mengharapkan supaya seluruh ABK juga bisa melaksanakan tugas dalam pelayanan penumpang maksimal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKM, senyum KKM. Mantap. Oke, selamat.
Berapa? Ini anu kan. Ya. Nah, saya umumkan dulu. Saya pengunjung, saya umumkan dulu. Ya, umumkan. Gratis, Ji. Itu benar. Pada pasti aktor lah. Berangkat saja. Berangkat saja, Pak. Berangkat saja, Bang. Berangkat saja. Duanya baru bayar. Pulangnya gratis juga. Ya, selamat menikmati gratis. Gratis. PP gratis. Bapak juga berangkat? Iya, saya juga sama berangkat. Mana nih tante ke sini? Jalan dulu. Pernah nih? Pernah nih? Video. Mereka ini yang pegangan. Ya nikmati gratis ya, Pak. Halo, kita kan bagian dari Bagian dari masyarakat. depan disiapkan. Kita mau buka bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Wakil Bupati Wakatobi, Ibu Ilmiati Daud SMSI. Yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Wakatobi yang alhamdulillah hari ini datang. Ada Bapak Kapolres, ada Pak Pabung, ada Dan Posal, ada Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Wakatobi, ada perwakilan Kajari. Dan saya hormati teman-teman Kepala BUMD, DPMN Kabupaten Wakatobi dan instansi vertikal Kabupaten Wakatobi, dan terkhusus Rekan Depak Kabupaten Wakatobi
Yang saya hormati para Menko serta seluruh jajaran Sarah Masiki dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang saya hormati para asisten staf ahli dan kepala OPD lingkup pemerintah Kabupaten Wakatobi. Yang saya hormati Camat Wangi-Wangi Banyuwangi Selatan dan seluruh perangkat yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua DPRD. Alhamdulillah hari ini juga ada Wakil Ketua 1 Bapak Haji Arifudin. Yang saya hormati seluruh hadirin hadirat, undangan dan teman-teman media yang sama berbahagia. Dan terkhusus saya muliakan Edi Amulia, salah satu operator dari Cantika Star F8F. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan. Hari ini alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang membanggakan sekali bahwa pandemi Covid sudah sekian bulan sejak Oktober kita zero positif, dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan. Dan tentu saja yang menjadi cara utama yang paling ampuh adalah bagaimana juga kita tetap menerapkan protokol kesehatan secara baik, kita tetap menjaga diri dan tentu saja menjaga lingkungan serta keluarga kita semua. Salawat dan salam mari senantiasa juga kita aturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga apa yang diajarkan dan kita anus rekta imani hari ini, insya Allah kita akan imani sepanjang hayat kita dan tetap kita dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama-tama mengawali sambutan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Kepala UPP di Pelabuhan Pangulo Belo, Wanci, yang kita ruangan yang luar biasa ini. Saya juga alhamdulillah agak terkesima juga karena ini baru pertama kali saya masuk di ruang tunggu Pelabuhan Pangulo Belo, dan ternyata sudah luar biasa standar dengan kota-kota yang lain. Saya juga menyampaikan terima kasih pada kesempatan ini kepada Kepala Dinas Perhubungan dan seluruh jajaran, kemudian kepada Pak Kabak Protokol yang seluruh jajaran telah menyiapkan acara sehingga terselenggara dengan baik pada kesempatan hari ini. Dan tentu saya juga menyampaikan terima kasih kepada PT Pelayaran Dharma Indah yang telah memberikan sumbangsi dan kontribusi di guna terselenggaranya acara pada pagi hari ini. Bapak-Ibu sekalian saya hormati, bahwa kapal ini tentu kalau kita melihat dasar tarif pada Pergub nomor 80 tahun 2014 sebesar 195.000 itu memang agak turun di bawah. Mari sebenarnya masih banyak diskusi ini sebenarnya tarif yang pas seperti apa, seberapa besar. Tapi karena komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kapal murah di Kabupaten Wakatobi, hingga kita juga memberanikan diri bahwa untuk sewa seperti janji kita dulu 125.000, ini kita terapkan seluruh mahasiswa. Kemudian begitu pula dengan pelajar, dan 170 yang telah ditetapkan supaya jangan terlalu jauh dari sewa yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, maka ditetapkan 170. Tapi 170 ini bukan diterima oleh perusahaan, karena di situ ada komponen asuransi. Jadi kalau ke perusahaan cuma 165.000. 5.000-nya adalah asuransi bagi seluruh penumpang yang menjadi kewajiban juga kepada seluruh pemerintah atau pengguna jasa transportasi laut. Nggak boleh penumpang membayar sendiri-sendiri asuransi yang akan dibebankan kepada mereka, atau include dengan sewa tiket, bayar tiket pada saat mereka membeli tiket. Nah itu, jadi jangan dianggap bahwa 170 itu adalah perusahaan. Nah, 5.000 itu adalah untuk asuransi. Kemudian di samping untuk melahirkan sewa murah, tentu komitmen kita juga adalah misi sosial dan kemanusiaan di Kabupaten Wakatobi. Maka seperti apa yang telah kita terapkan pada Cantika, kapal yang melayani rute Wakatobi Pasar Wajo, maka kapal ini juga sama untuk masyarakat kita yang sakit, dengan catatan bahwa mereka harus dengan surat rujukan dari puskesmas atau rumah sakit
ini kita bebaskan atau kita gratiskan bersama dengan 3 atau 4 orang pengantar. Jadi kalau ada yang sakit tidak perlu lagi tertanya berapa ongkosnya. Begitu pula kalau misalnya ada kejadian yang kita tidak minta-minta, ada yang meninggal, maka kapal ini kita juga gratiskan bagi korban atau misalnya bagi jenazah yang akan dibawa dari Kendari ke Wangi-Wangi. Ini kita gratiskan. Begitu pula juga dengan pengantar maksimal 4 orang. Karena yang lalu juga setelah saya gratiskan semua harus ada batasannya. Dan ABK yang Pasar Wajib bilang sama saya, Pak, ini kadang-kadang lebih 20 Pak. Ya, maksud saya ya janganlah juga kemudian menjadi, kadang-kadang mungkin ada yang mengatakan aji mumpung saja, kita mendaftar saja sebagai keluarga pasien lah kira-kira gitu. Nah saya bilang ya kasihan ABK, ya maka kita batasi 3 sampai 4 orang saja. Ini kita gratiskan. Nah luar biasa Pak bantuannya, bahwa selama ini kita memang kesulitan, terutama kalau misalnya dibebankan kepada APBD kita, karena memang kita sudah mencanangkan pasien ini kita gratiskan speednya. Catatan kita selama kapal Pasar Wangi ini beroperasi, ini sudah lebih 60 orang pasien, termasuk yang meninggal yang kita sudah gratiskan. Kita bisa membayangkan kalau beban itu dibebankan kepada dinas kesehatan atau kepada sekretariat daerah, 3 juta satu kali mereka mengantar atau menjemput. Kita bisa kali, kalau 60 orang kali 3 juta sudah 150. Bahwa secara jelas masyarakat ini langsung kita bantu. Kemudian kedua, keuangan daerah pun juga ini terbantu karena digratiskan. Kalau 3 juta kali 60 orang kan sudah 180 juta Pak. Itu bisa bayangkan, ini baru 6 bulan. Bagaimana kalau dia beroperasi setahun? Akan tetapi juga tentu saja kita akan berengi juga dengan perbaikan-perbaikan di rumah sakit kita. Harapan kita supaya rujukan-rujukan ini untuk penyakit-penyakit yang bisa ditangani di sini, ini bisa ditangani di sini sehingga juga ini mengurangi rujukan. Dan tentu saja kita mengharapkan bahwa keselamatan jiwa bagi masyarakat kita ini bisa lebih terjamin karena cepatnya pelayanan kesehatan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentu saja sewa ini tidak akan lagi hanya sampai di sewa tiket saja. Saya juga selalu mendengarkan keluhan masyarakat bahwa Pak, kalau kita mengirim dos ke suami atau kita mengirim ikan atau misalnya kebutuhan anak-anak kita di Kendari yang kuliah, kadang-kadang sudah lebih mahal perangkonya daripada isinya Pak. Maka saya menyampaikan kepada operator tolong untuk dipermurah, sehingga Bapak Ibu sekalian, saya sangat meyakini bahwa operator kapal ini akan menetapkan tarif pada titipan-titipan kita yang akan murah, kira-kira antara 10.000 sampai 20.000 saja. Ya, kalau dulu juga saya kadang-kadang disampaikan, Pak, kami itu kalau kirimannya 2, kadang-kadang kami sudah bungkus supaya bisa menjadi 1, tapi lihat juga bahwa itu harus dipisahkan menjadi 2. Kalau ini operator ini kita kira-kira tidak ada, karena kita juga sampaikan bahwa tetapi misi kemanusiaan tetap harus jalan. Kehadiran kalian di sini harus bisa memberi solusi kepada seluruh masyarakat Wakatobi. Apalagi yang sekolahnya susah kayak saya dulu. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya melakukan ini? Samping memang kebutuhan masyarakat dan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan kita semua, saya sangat terinspirasi dan sangat terima kasih sekali. Dan kita semua juga mungkin di angkatan 2000 ke bawah dulu di Kendari, yang semua yang kuliah pasti masih mengingat jasanya Patriot. Patriot mana ada yang bisa memungut. Malah kadang-kadang kalau kita tidak ambil kiriman kita di kapal itu, ABK kapal sendiri yang mengantarkan dan mencari tempat-tempat kos kita masing-masing. Nah kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Karena semua yang kita bantu juga itu anak-anak kita. Nah inilah kehadiran kapal yang saya menyampaikan, walaupun kita cari untung, Bapak Ibu semua mencari untung, tapi sekali lagi ini adalah misi kemanusiaan yang harus diutamakan. Bahwa kita masih susah, masih banyak susah, masih banyak juga yang kuliah seperti saya juga, bukan hanya pas-pasan tapi betul juga hanya adu nasib. Kita mohon dengan ini harapan kita bisa mengurangi beban-beban mereka, dan kita berharap akan lahir generasi-generasi bangsa dan Wakatobi ini yang baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, awalnya juga kapal ini kita tahu bahwa ini sangat berpolemik. Ada juga yang mengatakan tidak akan mungkin ada, tetapi alhamdulillah ada, dan ini baru satunya kira-kira 2-3 bulan ke depan mudah-mudahan bisa hadir juga bersama-sama kita. Ini insya Allah duha,
Dan kemudian membanggakan saya, banggakan kita semua yang 2 hari lalu kami rapat di Kementerian ATR BPN bersama Pak Gubernur dan Menteri dan seluruh jajaran untuk membahas kesiapan Kabupaten Wakatobi kedatangan Presiden pada acara GTR Summit pada tanggal 10 sampai 11 Maret nanti. Salah satu yang kita presentasikan bahwa untuk jalur transportasi akses masuk Kabupaten Wakatobi selain jalur udara ini akan ada juga jalur laut. Nah, jalur laut saya menyampaikan bahwa kebetulan kita ini kapal baru dan ini kita launching pada hari ini. Ini sangat representatif. Saya menyampaikan bahwa ranjang di sana kurang lebih 560 dengan termasuk VVIP, termasuk dengan VIP-nya. VIP-nya dengan VIP-nya, VIP-nya ada 2, itu memang standar hotel bintang 5, kemudian VIP-nya ada 19. Nah, sudah menyampaikan bahwa untuk peserta GTR Summit yang sekarang sudah terdaftar sekitar 290 orang. Ya, ini baru 29 pejabatnya. Perkiraan bisa 3 kali lipat, bisa mencapai 800 sampai 900 orang. Bahwa untuk ini termasuk Pak Men sendiri mengatakan bahwa kalau seperti itu pasti akan naik kapal. Ya. Nanti ini bisa menjadi alternatif bahwa 560 ranjang ini kemungkinan besar di atas 50% peserta rapat GTR nanti ini bisa kita angkut melalui Kendari, Wanci dan ini melalui kapal kita. Ini menjadi solusi, termasuk pada saat mereka di sini karena terdaftar pada kita ini baru sekitar 590 ranjang, ya 590 kamar termasuk sama teman-teman masyarakat kita. Ini juga kita masih kekurangan, maka ada alternatif. Karena dari awal salah satu yang kita bicarakan alternatif untuk akomodasi peserta itu kita mengharapkan ada bantuan dari pihak PLN melalui Kementerian Perhubungan agar salah satu kapal PLN bisa ke Wakatobi untuk bisa ditempati untuk menginap para peserta. Termasuk ini. Karena juga nanti GTR Summit itu ditutup tanggal 11 hari Jumat, maka tanggal 12, tanggal 13 ini kan hari libur. Kita mengantisipasi jangan sampai peserta ini juga belum pulang. Mudah-mudahan mereka juga mau ke Kaledupa dan Binong atau Mia dan Binongko untuk bisa melihat kita. Nah, inilah yang disampaikan bahwa sebagai hotel terapunya saya sampaikan bahwa ada kapal Cantikan 8F yang akan bisa mengantar ke sana untuk ke spot-spot diving kita di semua pulau yang ada. Jadi ini kita jadikan sebagai hotel terapung. Nanti kita kerjasama dengan kapal-kapal setempat kalau mereka mau menyelam untuk bisa diantar ke tempat-tempat penyelaman. Ini. Dan itulah salah satunya juga yang memberikan kesimpulan kepada Kabupaten Wakatobi oleh Kementerian bahwa ternyata Wakatobi sudah siap untuk menjadi tuan rumah pada GTR Summit dan sudah siap untuk bisa menghadirkan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bahkan besoknya lagi, karena kami juga ada acara Aspek Sindo, ini ada Pak Asisten 1 Ibu dengan Ibu Nur Batiar mengikuti saya. Mari saya menyampaikan juga kepada Wapres agar beliau bisa berkesempatan berkenan hadir ke Kabupaten Wakatobi untuk menutup acara. Karena ternyata beliau juga sangat ingin sekali melihat daerah-daerah terutama untuk memantau situasi masyarakat yang miskin yang menjadi konsentrasi beliau untuk mengawal masyarakat bangsa ini. Nah, beliau menyampaikan kepada saya tinggal menunggu undangan. Beliau begitu menyampaikan kepada kami pada pertemuan yang lalu. Bapak Ibu sekalian, saya hormati bahwa berbagai polemik juga ini kapal dipolemikan bahwa ini adalah milik orang Cina, milik orang asing. Saya kemudian juga ada bahwa jangan sampai mempekerjakan orang dari luar daerah, bisa dicek yang bekerja adalah 100% adalah orang Wakatobi. Kalau ada 1-2 orang, kalau masih ada 1-2 orang asing, ini orang dari luar daerah, bukan orang asing, orang dari luar daerah. Ini semata-mata karena kapal ini 100% full elektrik sehingga masih butuh transformasi buat masih butuh pelatihan kemudian pemagangan supaya jadi ahli teknologi, ahli pengetahuan itu masih dibutuhkan. Jadi ini murni 100% elektrik. Yang membuat juga kapal ini menjadi lambat karena si trialnya maupun juga cek peralatan-peralatan untuk konektivitas dari mesin sampai kemudian ke layar. Ini ada beberapa hambatan karena dulu kemarin yang lalu ini pengecekan terhadap kondisi mesin. Bayangkan saja, kita suka bahan mau tepu oli itu bahan pu, bukan juga bocor tapi yang tua. Itu terpaksa harus menunggu
kurang lebih 1 minggu alat itu diganti, dikirimkan dari Jakarta lagi, baru kita pasang. Sedianya bulan 12 yang lalu kapal ini sudah dari sini waktu menjelang waktu Februari kemarin kapalnya sudah dari sini, hanya karena memang pengecekan luar biasa karena ini betul-betul elektrik sehingga menjadi lambat, dan itulah kenapa 1-2 orang masih ada di atas kapal ini yang bukan orang Wakatobi, karena ini kita mengharapkan ahli pengetahuan dan untuk pengoperasian alat-alat ini bisa lebih bagus. Nanti anak-anak kita sudah bisa mantap mengoperasikan sendiri, maka pelan-pelan mereka ini mungkin akan menjadi tenaga ahli dan tenaga konsultasi kita. Begitu pula saya dengan isu orang Cina, saya hanya mengatakan Wakatobi ini sejarahnya Pak. Semua orang Wakatobi yang maju tidak ada yang terlepas dari peran-peran atau hubungan-hubungan dagang, hubungan emosional dengan orang Cina. Termasuk saya. Saya jadi bupati karena saya terus terang saja saya berhubungan dengan orang Cina. Orang Cina Singapura itu, yang saya yakin sekali semua yang jadi bupati di Kabupaten Wakatobi ini hanyalah karena peran-peran orang Cina yang ada di Singapura maupun di China. Begitu pula kita semua Bapak Ibu sekalian, dari dulu kita masih ingat orang-orang tua kita beli kopra, beli cengkeh di Maluku sana, mereka bawa ke Jawa, yang terima bukan siapa-siapa, orang Cina. Begitu pula kalau kita bawa barang ke sini dari Surabaya, dari Makassar, dari Kendari, dari Jawa, dari Bau-Bau, semua barang-barang Cina. Bahwa semua kemajuan yang kita miliki di daerah ini adalah bagaimana hubungan kita dengan Cina. Saya menyampaikan bahwa Cantika ini saya berhubungan dengan orang Cina. Pihak operator berhubungan dengan orang Cina, tapi bukan Cina dari Cina sana, tapi Cina dari Ambon. Hanya karena masih pakai bahasa Cina sehingga kita mengatakan dia adalah orang Cina. Sebenarnya beliau juga sudah orang Maluku. Dan dulu sudah lahir di Maluku, kemudian juga bisa menjadi operator kapal ini, pemilik kapal, dan saat ini menjadi ketua asosiasi perhimpunan asosiasi pengusaha kapal penumpang seluruh Indonesia. Itu yang menjadi rekanan kita. Tapi ini kapal ini saya menyampaikan bahwa ini adalah kapal orang Wakatobi, bukan kapalnya orang Cina, tapi ini adalah kapalnya orang Wakatobi. Ini ada di belakang yang punya kapal. Jadi kita jangan lagi mempertentangkan bahwa kapal itu dari mana, dan Wakatobi ini kalau kita mau maju tidak bisa kita membatasi diri, tapi harus kita membuka diri terutama untuk investasi-investasi. Yang penting tujuan pertama yang harus kita utamakan adalah bagaimana bermanfaat untuk masyarakat, bagaimana kemudian juga bisa menjawab atau mendeteksi terhadap keluhan-keluhan dan masalah-masalah rakyat. Ini yang kita mau, sehingga jangan kita membatasi. Ya, begitu pula apalagi saya juga ada di Kendari, ada di mana-mana. Kapal saya sekarang masih ada di Bitung 1, kemudian masih ada di Maluku juga 1. Alhamdulillah tidak ada orang Maluku yang menolak bahwa ini orang Wanci punya, bukan orang kita. Ya. Kenapa kita diterima di daerah lain begitu bagusnya, kenapa di daerah kita juga harus menolak orang lain? Apalagi juga ini masih ada orang Wanci. Ya, itu saya mengharapkan supaya kita menyadari bahwa dengan perkembangan juga zaman seperti sekarang ini, pada akhirnya tidak bisa kita menutup diri. Apalagi kita ini masih sama-sama Indonesia. Masih ada bahasa Indonesia, masih ada bangsa satu, dan ini bendera juga adalah bendera merah putih. Ya. Ini yang perlu kita buka supaya semua kita terbuka. Kedua, bahwa kenapa harus sewa murah? Ya, saya hanya menyampaikan mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti. Ya. Saya tahu bahwa ini saya sudah melawan gubernur kira-kira karena keputusan gubernur surat peraturan gubernur nomor 80 tahun 2014 itu ini 195.000. Kita berani, para operator berani untuk mengatakan bahwa kami hanya 170. Itu pun sudah termasuk asuransi. Ya. Kita berharap mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh kapal-kapal yang lain. Ya. Nah, harapan kita bahwa ini bermanfaat. Sehingga ini kita berkomitmen bahwa ini menghadirkan kapal murah, dan sebenarnya masih ada yang lebih murah lagi. Ya. Sudah lebih dulu kapal Sabuk Nusantara. Yang kadang-kadang hanya 50.000, 60.000 dari Kendari ke sini, murah. Hanya sayangnya sekarang ini kan belum ada jadwal yang tetap, masih mengikuti tanggal sehingga jadwal hari-harinya itu masih bergeser-geser. Inilah yang perlu kita saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, sadari bahwa zaman sekarang tidak bisa kita harus lagi bertahan pada pola yang ada, tetapi
Saat ini tuntutan zaman betul-betul kita harus bisa menyesuaikan diri. Kemudian, alhamdulillah juga nanti di sini kapal ini, walaupun dia ekonomi, tetapi dia full aset. Harapan saya bahwa supaya mudah-mudahan juga kapal-kapal yang melayani Banci Kendari ini bisa juga mengikuti, bisa memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada seluruh masyarakat kita atau penumpang. Mudah-mudahan bisa diikuti. Kalau dia murah kemudian nyaman, yang untung adalah masyarakat atau pengguna jasa. Yang untung adalah masyarakat. Nah, kenapa juga kita butuh banyak sumber? Bagaimana butuh banyak kapal, butuh banyak operator? Karena dengan banyaknya pemilik kapal, banyaknya kapal yang beroperasi, pada akhirnya lahir persaingan, di mana persaingan itu akan terlahir pelayanan yang mantap, yang kemudian disitulah letak keuntungan langsung kepada masyarakat, karena yang dimanjakan pada akhirnya adalah masyarakat. Apakah dia murah, apakah dia misalnya lebih cepat, lebih nyaman, pasti akan ada. Nah, itu tujuan kita. Kemudian Bapak Ibu bahwa perkembangan zaman ini pada akhirnya menuntut kita untuk berkembang terus, berinovasi. Kita masih mengingat Patriot, mengingat kapal-kapal yang dari sini ke Lasalimu, kapal-kapal kayu yang dulu. Zaman Patriot ada Ramstan, Patriot ada Jabar Rahman. Kapal ini persaingannya masih biasa, karena ini kapal-kapal sejenis. Dengan masyarakat pengguna yang begitu berkembang menjadi banyak. Tetapi kemudian karena kapal-kapal yang lain, perkembangan zaman sudah ada kapal yang lebih cepat, lebih besar, pelan-pelan tergeser. Karena memang pelayanan ini dibutuhkan dan masyarakat itu pada akhirnya akan memilih mana yang terbaik untuk mereka. Dan saya perlu menyampaikan bahwa sekali lagi, kalau kemudian juga ada yang mempertentangkan tentang kapal ini, saya sampaikan, tidak ada satupun masyarakat termasuk kita-kita ini yang dipaksa untuk naik di kapal ini. Nggak ada yang di kapal, nggak ada yang dipaksakan. Semua bebas memilih. Bagi yang menginginkan dan betul-betul mau untuk yang murah dan nyaman, silakan. Bagi juga yang mau ada yang lebih tinggi di atasnya, silakan. Tidak usah dipertentangkan bahwa kenapa murah, kenapa mahal. Karena saya dengar yang lalu-lalu masih ada yang mau demo, kenapa ini harus lebih murah. Saya juga kadang-kadang kaget. Kenapa ada kapal murah justru ini demo? Mau kita apa, mau yang mahal atau seperti apa? Nah, ini pas saya ada penyampaian ya bahwa ini nanti akan ada demo Pak, kenapa murah? Saya bilang, wah saya nggak tahu kenapa maunya masyarakat apa. Wah ada yang murah kok di demo. Ya. Nah kalau kita lihat di media sosial luar biasa pertentangannya. Oleh karena itu saya menyampaikan, karena ini sebagai bentuk klarifikasi sekaligus sebagai wakil pemilik kapal, tidak usah dipertentangkan sepanjang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, apalagi murah, nyaman dan aman yang akan menjadi kewajiban operator. Mari kita syukuri dan mari kita rawat serta kita doakan supaya kapal ini bisa kita gunakan secara maksimal. Di situ ada misi kemanusiaan di mana pasien dia begitu pula yang meninggal kita ketika. Sehingga saya tidak akan mendengarkan lagi bahwa bisa naik di sini tapi harus sekian juta. Saya mengatakan sekali lagi, kapal ini memberikan solusi, ini adalah 0 rupiah. Tidak ada bebannya. Tapi saya minta kepada kita semua, mari kita berdoa untuk sehat. Ya, walaupun kapal ini murah, walaupun kapal ini umpama gratis, jangan kita sakit. Saya mengharapkan bahwa kita menikmati kapal ini dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekaligus juga saya menyampaikan terima kasih kepada kita semua, seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi. Saya berharap bahwa ini mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk kita, terutama pada keadaan-keadaan kita, dan memberikan solusi kepada anak kita yang kuliah, terutama kepada seperti sejarah saya yang kuliah bukan hanya pas-pasan tapi kuliah betul-betul nekat saja. Mudah-mudahan ini juga bisa memberikan keringanan beban orang tua dan bisa memberikan kelancaran bahwa mereka bisa cepat dikirimkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Seperti sejarah saya dulu Pak, saya cerita sedikit. Saya dulu itu orang tua saya kalau ada hari-hari besar sini kan kita biasa masih pakai libo. Kalau kebetulan besoknya karena itu hari Jumat, dulu itu hari Jumat berangkatnya dari sini, semua isi libo itu Sabtu sudah di Kendari. Ya. Karena orang tua berpikir ini gratis. Karena saya berharap bahwa kita di kampung orang luar biasa susah kita dimakan, semua isi libo pada akhirnya besok paginya sudah di Kendari. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi solusi, sehingga ini Pak Operator saya sudah menyampaikan tarif untuk kiriman untuk titipan ini ya mungkin 10-20 ribu. Kalau ada yang mau lebih silakan saja kasih kepada yang menjaga. Kita nggak paksa lagi.
Seperti kadang-kadang kita kirim laptop harus 50.000 karena katanya barangnya mahal. Nah, saya juga menyampaikan itu. Sekali lagi ini bukan persaingan yang tidak sehat, tetapi yang saya pikirkan di sini, di pikiran saya dan hati saya semata-mata untuk memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti supaya kemudian kita juga betul-betul melahirkan transportasi yang banyak, transportasi dan akses masuk ke Wakatobi yang banyak. Alhamdulillah dengan ini insya Allah semua hari dalam 1 minggu itu sudah tidak ada yang kosong, semua sudah terisi. Kita sudah bisa menentukan perjalanan kita ke Kendari kapan, apakah hari ini atau besok, karena ini sudah tidak ada lagi hari-hari kosong. Saya kira demikian. Terima kasih juga sekali lagi pada operator yang telah siap untuk mengoperasikan kapal ini. Mudah-mudahan hari ini penumpang kita banyak. Ini akan menjadi sejarah baru Kabupaten Wakatobi bahwa Wancik Kendari insya Allah akan semakin bagus, dan ini menjadi momentum baru bahwa persaingan untuk kualitas yang akan melahirkan kualitas baik pada pelayanan kita ini akan pasti meningkat ya bagus, dan saya yakin inovasi serta kreativitas para operator kapal ini akan semakin baik, semakin meningkat sehingga melahirkan kapal-kapal atau yang akan melayani rakyat dengan cara yang lebih maksimal lagi. Saya kira demikian. Terima kasih kepada kita semua yang telah hadir. Mohon doanya agar ini kapal bisa berjalan lancar, dan kita semua, saya mengharapkan ini bisa kita menjaganya dan bisa kita memanfaatkan secara baik dan maksimal untuk kita dan anak-anak kita ke depan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.